Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama kami. Saya Jalino Hara dan saya Ubud Visual. Balik lagi. Podcast Maba Mahasiswa Bacot. Ya, udah openingnya biasa aja lah. Gak usah banyak gaya lah. Jadi episode sekarang kita akan membahas tentang masih seputar kuliahan ya Bang ya? Seputar kuliahan. Ini sering terjadi, pasti dialami oleh setiap insan. Ya, setiap insan. Jadi pembahasan kita kali ini adalah senioritas. Senioritas atau kakak tingkat atau juga kakak kelas. Beda tuh disebut kakak tingkatnya kakak kelas? Beda sih. Maaf. Kakak kelas kan di sekolah-sekolah gitu kan. Oh. Kakak kalau pengalaman pribadi, kakak kelas tuh kaku anjir. Kakak kelas teh lebih kaku, lebih harus formal anjing. Ketemu sungkem anjing. Udah kayak ya kira aku sungkem. Senyum minimal senyum. Aku harus ramahnya. Harus ramah. Kalau ke cutting mah kadang enggak tahu gitu mana cutting, mana dosen, mana seangkatan gitu. Enggak ada yang seragam. Tapi cutting mah lebih luasna, Bud. Maksudnya cutting tuh kayak keatasannya gitu, maksudnya kakak kelas disebutnya cutting. Kayak yang lebih lama kayak senior di tempat kerja itu cutting. Mungkin ya. Jadi senior lah ya. Kalau kelas mah mungkin ya yang ada di kelas kayak bangku-bangku pelajaran mungkin. Masih di ranah sekolah. Masih ranah itu baru kakak kelas. Langsung kita akan membahas tentang cutting. Banyak gelagatnya lah cutting deh. Banyak tingkah lah. Cutting. Anjing emang. Emang ada. Tidak semua. Cuman ada yang sat gitu kan. Kelakuannya teh kan. Ada yang cutting yang kayak ormas. Ormas. Jadi ya ormas itulah singkatan ya. Ormas itu singkatan dari organisasi Mas organisasi Mas. Tidak. Baiklah, jadi cuttingnya itu baik kayak ormas mengayomi adik-adik tingkatnya. Pasti. Seperti ormas mengayomi masyarakat. Oke. Jadi cutting itu sepakat nyebut cutting bukan kakak kelas doang ya. Bukan kakak kelas. Kita akan bahas cutting secara luasnya. Ya universal lah. Cutting menurut dunia. Seberapa penting senioritas di kita kampus. Ngomonginnya di ranah kampus nih ya. Sekarang mah berarti kita coba bahasnya yang di kampus dulu. Kalau penting senioritas di kampus atau organisasi. Kalau opini saya pribadi sih senioritas ngehe sih anjir. Ngehe tuh ngehe gimana maksudnya? Kadang kan ada cutting yang nyalahgunain senioritasnya itu. Anjir, nyalahgunain. Perpeloncoan. Aduh, bully membuli. Ini kampanye stop bullying, tapi Anda tetap membuli. Goblok. Anjing. Maksudnya kan ya dia lakuin seenak jidat gitu. Iya, menyalahgunakan kekuasaan. Jadi kan ada bahasa kalau cutting gak pernah salah. Kalau cutting salah kembali ke peraturan awal. Eta lah pokoknya. Eta soalnya apa buat saya juga pernah ngalamin jadi kakak tingkat dong. Oh iyalah, pasti gitu kan. Emang ngerasa bangsa sama diri sendiri. Emang goblok gitu kan. Emang ngerasa gitu punya power. Tapi perlu diingat ya, cutting itu bukan tangan kanan dosen. Bukan tangan kanan dosen. Jadi bisa tidak mengatur nilai anak. Ya, bisa dihajar. Tapi emang gak perlu sih Bang senioritas sebenarnya. Gak perlu ya? Itu mewariskan dendam kalau menurut saya. Mewariskan dendam gimana Bud maksudnya? Jadi kan kita pasti ngalamin dong jadi maba semua kan. Ditindas sama cutting nih waktu makrab. Pasti. Kalau disuruh-suruh pas makrab gitu ya. Ospek. Kalau lagi ospek. Saya pernah makan pilus di pot. Wah sedih. Pilus di pot anjing. Di pot bunga serius? Dikira sama. Tapi potnya bersih. Ya enggak, ya tanah lah pot bersih kumaha pot dipelur gitu. Pot asli gitu. Pot bunga, pot bunga. Itu dibersihin lah. Perpeloncoan. Oh iya. Biar ada greget-gregetnya gitu ya. Biar menyatu dengan alam katanya. Alih-alih kebersamaan, tapi Anda bangsa. Pernah tuh pas lagi ospek. Jadi kita tuh kayak kan kita cutting nih. Saya tuh cutting. Terus nanya ke adik kelas tuh.
kamu dingin nggak? Nah, dingin Scott jam dulu dong. Udah panas. Coba buka jaketnya. Dibuka jaket, dingin nggak? Dingin. Scott jam lagi kan bangsat ini. Itu jam 2 malam itu jam biasanya. 2 malam itu. Lagi tidur, brak. Tapi bangsat itu yang kayak gitu sumpah. Gak perlu lah. Bodohnya teh mau nih adik kelas teh. Kopi dulu. Kalau saya mah enggak hanya kalau disuruh-suruh mah. Saya mah pernah jadi cutting tapi gak se-ekstrim itu gitu. Saya gak se-ekstrim itu. Saya adalah bagian dari itu. Dulu. Emang bangsat, cuman ya mau gimana lagi ya. Tapi itu terjadi kan karena dendam sebelumnya kita di ospek kan. Dendam sebelumnya enggak sih, Bud. emang asik gitu ya, emang asik kan. Kayak emang lah langsung aja. Jadi cutting tuh ada macam-macam gitu. Kita akan bahas tipe-tipenya ya. Tipe cutting blok. Ada tipe yang pertama apa cutting itu? Yang cuttingnya itu bukan cutting sebenarnya kayak mahasiswa mungkin ya, tapi tipe-tipe mahasiswa ini mah cuman yang kita lihat dari cutting gitu ya, kan. Karena kita kan baru ya, gak tahu istilah-istilah. Kita kan maba-maba emas, jadi suka salah ngomong, suka apa gitu. Ini mah penafsiran kita ya, Bud ya, opini kita yang dilihat dari contoh pribadi, ini mah cuman dari satu pandangan aja lah. Nah, gitu. Yang pertama ada mahasiswa yang kupu-kupu. Di kuliah pulang. Gitu, kuliah pulang. Tapi bagus ingat pulang. Tapi ada juga mahasiswa yang gak ingat pulang. Contohnya di kampus so sibuk aja gitu. Padahal ikut-ikutan doang, dia panitia bukan gitu kan. Kalau ada acara heboh sendiri produktif aja. Produktif enggak, kuliah terlantar, lupa keluarga, bisnis enggak. Ingatlah orang tua lah, udahlah yang kayak gitulah. Tolong dibiayain sama orang tua. Tolonglah orang tua kalian mindahin TV pakai kaki. Oh iya. Gak ada remote. Kalau mager. Tolonglah. Kirain mindahin TV. Ganti channel ya. Maaf ya udah iya nanti. Kupu-kupu jadi kurang efektif nyebutnya. Ya biasanya itu orang-orang no lab. Jadi hidupnya di game. No lab gak ada kehidupan. Gak ada kehidupan yang gairah. Real gitu, gak ada kehidupan real. Gitu. Jadi keyboard warrior. Cuma belajar balik. Gitu. Gak bisa bersosialisasi gitu. Dan ironisnya itu anak sedunia. Tapi gak semua. Baik. Wah. Mantap. Tapi secara harfiah kan harus aku suka. Secara harfiah harus bisa berkomunikasi kan. Anda kuliah. Masa Anda tidak komunikasinya kurang gitu maksudnya. Itulah tujuannya itu. Ibaratnya kalau misalnya kelas manajemen tapi gak bisa ngitung-ngitung nah, kan agak aneh gitu sama kan. Kayak komunikasi tapi gak bisa berkomunikasi. Nah kan, gitu. Itu loh maksudnya. Bukan ini ya, bukan gak guna ya, cuman buat apa gitu. Buat apa kuliah kalau Anda introvert. Guys anjing. Udah. Lanjut. Tipe yang kedua, mahasiswa aktivis. Pasti semua aktivis rata-rata dari mahasiswa. UKM, dia biasanya sibuk sama UKM. Oh, sibuk UKM. UKM, hima. UKM-nya apa? Tergantung passion dia. Tergantung passion dia. Iya. Gak tentu UKM-nya. Gak tentu. Kadang dia bikin event-event sendiri di kampus. Biasanya dekat sama dosen kan. Aktivis itu. Jadi, tiap demo ada. Iya. Jadi pengetahuan tentang hukum rata-rata mungkin mahasiswa hukum ya. Ya rata-rata iya. Tapi maksudnya kan nggak semua, pasti banyak dari mahasiswa lain. Tapi yang lebih logis mahasiswa hukum dong, yang tahu hukum, yang tahu ini salah, baru dia ngangkat itunya gitu. Ngajakin yang lain buat turun gitu biasanya kan. Bersuara. Yang lebih bersuaranya ya. Iya. Tipis sih. Banyak dari biasanya emang aktif di kampus lah, di kampus pasti. Tapi ada juga yang pura-pura aktivis. Contoh ikut-ikutan aja, ikut-ikutan posting di WhatsApp. Datang nggak pernah gitu kan, so aktif aja biar paling belakang. Kebutuhan Instastory.
Demo paling belakang. Instagram SG sampai titik. Oke, lanjut Bang. Ada apa lagi Bang? Mahasiswa yang kuda ada kuliah dagang. Kuliah dagang. Ada yang kuliah dagang. Itu salut sih mahasiswa yang gitu, sumpah salut banget. Cuman dagangnya dagang apa dulu? Cuman maaf nih ya. Dagangnya dagang apa? Sama ada waktunya lah. Iya. Maksudnya ada kan bisa aja yang kalau yang lagi ngerjain tugas dia nawarin Rison udah masuk gitu kan. Gak bisa lah itu masuk maksudnya tugas kalau udah beres tugas istirahat lah ya jam kosong boleh lah gitu kan. Tapi dagangnya jangan dagang yang puyeng apalagi dagang ideologi memaksa orang untuk sepaham dengan Anda itu tidak baik. Udah. Bahaya. Ada yang gitu. Enggak semua lah. Ada yang gitu. Jangan gitu maksudnya. Jangan kalau bisa lah. Tapi kalau kebaikan mah bagus. Kebaikan mah. Tapi tanpa paksaan. Nah, itulah. Bagus lah pokoknya. Mantap. Aku suka perdagangan. Dagang kan berusaha. Tapi dagangnya yang positif lah. Yang dagangnya dagang makanan yang halal buat bantu-bantu bayar kuliah kan lumayan gitu kan ya. Lanjut ada apa ini tipe DPR. Tahu disebutkan ya tadawa. DPR maksudnya Dewan Perwakilan. Tipena jadi kayak kita tuh rapat gitu kayak DPR. Dewan. Jadi kerja rapat tapi ya gitu ya rapat. Enggak ada hasil. Ada pasti. Hasilnya ada, cuman tidak progres yang signifikan. Nah, itu progresnya kadang nggak dilanjut gitu. Tapi itu kadang itu faktor dari pihak kampus. Emang ada beberapa teknis yang mungkin menghambat. Persoalan dana biasanya ada dana, ada emang susah menggerakkan massa gitu kan. Menggerakkan massa. Yang tadi itu kupu-kupu brengsek tuh susah digerakin emang bangsat. Jadi emang kurang aktifnya. Iya. Jadi gimana? Itu udah susah. Hidupnya sendiri. Ada apa lagi Bang? Tipe rimba. Jadi kayak fuckboy. Fuckboy. Tipe rimba. Fuckboy. Waduh. Iki fuckboy. Editor fuckboy. Kuliah ngeceng gitu. Farming terus. Kuliah nanti. Kuliah ngeceng. Jadi kayak rimba tuh suka gitu ya cari-cari cewek gitu kampus teh. Biasanya anak perawat sih nyarinya. Hah? Soalnya kudu perawat. Kan terawat. Oh iya. Terawat. Oh iya, perawat. Tapi kan benar. Bisa ngerawat orang lain juga bisa. Apalagi bisa dirawatin dong. Aduh, dirawatin. Parfumnya juga bau infusan. Nah, lanjut Bang. Jadi bawa perawat. Aduh, tipe apotek banyak obat-obatan. Gak, jadi tipe apotek tuh selalu ada 24 jam di kampus. Tipe sesibuk kebalikan dari kupu-kupu tadi. Jadi sibuk gitu. Sibuk lah. Dia mah ada di kampus terus gitu. Iya. Biasanya sih kebanyakan yang gitu yang perantau. Perantau. Jadi kayak mereka nyari sosialisasi lah. Nyari lingkungan sosial juga. Di situ kan. Jauh dari orang tua. Biasanya kan ngekosnya deket juga sama kampus. Iya, biasanya. Gak mungkin dong. Jauh kan gak mungkin. Bedanya. Kampus di Bandung, ngekos di Baghdad. Mungkin. Waduh, Baghdad. Tapi yang apotek gini tuh kadang gampang gitu digerakin buat acaranya gitu. Mau terus gitu. Selalu ada. Bagus sih ya. Bagus. Cuman ya bagus. Ya udahlah. Bagus. Anda no lab di kampus. Ada tipe yang syariah. Wow. Syariah. Kayak Bang ya. Bagus. Insya Allah berkah. Jadi gimana tipe syariah tuh Bang? Jadi ya kan ada. Wah, jelaskan aja. Yang agamis. Mungkin ini bukan syariah ini ya.
tolong tim kreatif jangan menjurus syariah agamis. Agamis. Jadi lebih kental tentang agama. Ingin menyebarkan agama ke adik-adik tingkat yang kadang adik tingkatnya tersesatkan oleh nafsu duniawi. Ya kan ada banyak ya. Banyak lah. Ya jadi kayak AA yang dari kampung gitu kan. AA dari kampung. Dari daerah maksudnya. Datang ke kota yang besar gitu kan. Pergaulan seperti ini mabuk-mabukan tiap malam. Nah, mabuk. Saatnya tipe-tipe yang agamis ini berperan aktif. Sering ada pengajian gitu ya. Bagus. Tapi kadang pernah datang nggak? Sebagai maba gitu. Saya gak pernah datang sih kalau saya. Eventnya belum ada. Belum ada yang mengajak. Belum ada yang. Mungkin nanti bakal ada. Mungkin saya sudah jadi cutting, boleh dicoba. Boleh. Gak janji tapi. Insya Allah. Kesimpulan untuk para cutting, Anda jangan menyalahgunakan senioritas Anda. Soalnya nanti ke kitanya nurun ya. Iya, mewariskan dendam. Nanti kita pasti melakukan itu ke adik tingkat kita. Masuk goblok, lulus tolong. Jangan ya. Jangan, gak usah, gak penting lah. Jadi mulai sekarang mah ubah kebiasaan. Biar gak ada pandangan. Yang terutama yang di negeri biasanya. Kalau swasta kan kebanyakan yang masuk itu kayak udah lewat berapa tahun masuk lagi di baru gitu. Karena nggak bisa nebak umur gitu kan ya. Jadi mungkin kakak tingkatnya juga lebih muda dari maba gitu kan ada ya. Tapi kalau negeri mah rata-rata paling di bawah fresh graduate yang masuk terus jadi keenakan gitu. Tingkat senioritasnya teh lebih tinggi gitu, penyalahgunaan ya. Soalnya udah tahu lebih di bawah itu. Itu yang senioritasnya bukan cutting tapi oknum itu gak semua. Gak ada cutting yang jahat itu. Bagus kan. Cinta cutting. Selalu tepat. Tolong bimbing saya. Ya, sudah labut ya. Ya, paling segitu aja. Oke. Saya Jalino Radhara. Saya Ubud Visual. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya cinta cutting.